bagi agen yang berproduksi minimal 3 juta saja IP premi pertama, ataupun premi bulanan tapi total AP-nya 7,5 juta per polis. Untuk 30 orang pertama kita mendapatkan tumbler, di mana bulan-bulan sebelumnya juga sudah ada agen mendapatkan tumbler dari Starbucks ini yang bisa berubah warna ya. Anda bisa jadikan koleksi juga, yang misalnya bulan lalu Anda dapat warna biru, mungkin bulan ini Anda bisa ambil yang merah atau kuning, hijau ya. Nah, sekarang ini sudah ada 15 agen pertama yang sudah menjual dan mendapatkan hadiah tumbler ini, jadi tersisa 15 tumbler lagi, siapa cepat dia dapat. Syaratnya hanya produksi minimal 1 polis saja, ya, dengan FGIP atau premi pertama 3 juta, atau premi bulanan maksimal disetahunkan 7,5 juta per polis ya. Nah, untuk leader saya nggak baca kembali. Holland. Nah, ini now or regret, sekarang atau menyesal sama sekali. Bulan Juni ini tadi saya katakan bulannya panen. Panen apa? Panen bonus yang biasanya orang dapat THR itu di awal tahun ya, mau hari raya begitu ya. Tapi kita dipanennya di bulan 8, tapi dihitung dari bulan Juni ini ya. Bonus THR itu biasanya kalau kerja itu cuma 1 bulan gaji atau 10% dari total gaji setahun. Nah, di Sequis itu 45%. Nah, saya sudah dapat beberapa kali bonus THR ini 45%. Nah, di bulan ini juga dapat bonus bulanan 20% maksimal ya. Terus bonus kuartal yaitu dimulai dari April, Mei, Juni ya penjualannya ya. Nah, bulan ini 20% juga. Lalu kalau Anda menjual dengan tahunan, Anda mendapatkan bonus tambahan 15% ya. Jadi ini bulan ini ada bulan istilahnya kalau kita bilang sapu bersih komisi-komisi yang ada. Misalnya Anda jual AMC, berarti Anda yang biasanya cuma dapat 30% komisi, ini bisa sapu bersih langsung 60% ya, double. Ya, total bonus tambahannya 100%. Ya, 30 plus 30 jadi 100%. Begitu ya. Jadi Anda bisa review kembali 3 bulan atau 1 tahun terakhir penjualan Anda dari bulan Juli sampai Juni sekarang, tahun ini, berapa sih total omset Anda setahun ini? Minimalnya adalah 165 juta untuk dapat komisi bonus THR 45% ini. Nah, 3 bulan terakhir ini Anda lihat ada nggak omset Anda sebesar 30 juta untuk dapat bonus bulanan 20% dan kuartal 20% ya. Kalau bisa ajak nasabah Anda untuk membayar secara tahunan supaya dapat komisi tambahan 15% ya. Oke, lakukan sekarang pengecekannya setelah habis dari Zoom meeting ini untuk dapat komisi tambahan komisi-komisi berikut ya. Sekarang atau menyesal, now or regret ya, atau tidak sama sekali Anda mendapatkan tambahan komisi ini ya, bonus ini. Oke. Nah, Q Experience 2020. Bagi agen yang sudah mengejar dari bulan Oktober 2019 menjual selama 3 bulannya berturut-turut 6 polis, pastikan Anda bisa ikut di Q Experience di Malang ini. Nah, bagi agen yang sudah 2 kuartal menang, pastikan di kuartal ketiga ini April sampai Juni Anda tetap konsisten menjual 6 polis ya. IP-nya tetap 3 juta, AP-nya 7,5 juta ya. Kalau dapat sampai Juni ini, pastikan juga di akhir kuartal keempat Anda juga mencapai. Tetap fokus setiap bulannya minimal jual 2 polis per bulan untuk mencapai Q Experience, atau 4 polis per bulannya untuk mencapai Q Summit 2020 ke Lake Toya, Hakodate, Jepang. Ya, pastikan kalau untuk mengejar Q Experience, maka Anda menjual 6 polis selama 3 bulan. Kalau Q Summit ke Jepang adalah 12 polis per 3 bulan atau 4 polis per bulannya ya. Untuk IP dan AP-nya adalah masing-masing 3 juta dan 7,5 juta. Bagi agen baru, apa sih IP itu? IP itu adalah inisial premium, artinya premi yang dibayarkan oleh nasabah kita pertama sekali. Ya, misalnya dia langsung membeli polis langsung 3 juta selain top up ya. Target preminya ya, maka itu dihitung IP 3 juta.
ataukah dia bayar bulanan tidak masalah, pastikan premi setahunnya itu adalah 7,5 juta. Oke. Nah, ini juga Sequis annual trip destination kita 300 juta untuk silver member ke Korea dan 900 juta ke platinum ya. Oke. Nah, ini ada top 15 agent nasional. Di cabang kita Mercy ada satu yang termasuk 15 agent nasional itu, yaitu Shelly ya, dari Mercy 38, PP Edin Salim. Selamat saya ucapkan ya. Oke. Nah, lalu ini kita ada campaign terakhir di bulan Juni ini, yaitu traditional campaign sebesar 15%. Periodenya sampai bulan Juli 2020, berlaku untuk semua orang ya. Tidak perlu dia harus dapat loyalty code kembali ya. Minimal premi itu 12 juta untuk di bawah usia 35 tahun untuk usia milenial dan 20 juta untuk di atas usia 35 tahun ya. Minimal pembayaran premi adalah 8 tahun untuk 3 produk, Qsmart, EduPlan, dan Super Protector. Nah, bagi agent yang berprestasi menjual polis IMC, pastikan Anda menjual 6 polis sampai 18 polis. 6 polis Anda mendapatkan tambahan bonus 100.000 per polis, dan bila Anda menjual dalam 2 bulan Mei dan sampai Juni dengan 18 polis, maka Anda dapat tambahan income 400.000 per polis. Jadi Anda bisa kalikan, kalau 18 polis Anda jual berarti hampir sekitar 7,2 juta ya tambahan income Anda sebagai agent di luar komisi. Nah, untuk top FIAP-nya, premi yang disetahunkan walau Anda bayar bulanan adalah 2,5 juta sampai 12,5 juta ya tambahan income Anda. Oke, untuk promo non-medical bulan Juni sampai Juli 2020 ya. Ini Anda bisa lihat, bagi yang agent yang tahun lalu privilege, maka Anda bisa jual sampai 6,5 miliar untuk uang pertanggung jiwa tanpa medical. Bagi yang agent yang belum pernah mencapai privilege, maksimalnya adalah 3,5 miliar untuk yang sampai usia 50 tahun ya. Bisa dibaca nanti ya, atau tanyakan ke leadernya. Nah, Amazing Malaysia Contest berlaku dari bulan Mei sampai Agustus 2020. Bagi agent yang baru bergabung, Anda cukup menjual 40 juta premi yang disetahunkan. Artinya Anda jual produk bulanan juga dihitung ya. Nah, untuk kategori agent yang sudah join lama, Anda cukup merekrut 3 agent baru Anda. Ya, masing-masing jual produksi totalnya 100 juta ya. Ini bisa Anda hubungi leader Anda untuk keterangan yang lebih lanjut juga ya. Nah, setelah informasi di atas, halo Holland. Halo, Ko Rudi? Halo? Ko Rudi? Manakah Ko Rudi? Oke ya. Nah, prestasi Ria ini bisa dibaca ya. Nah, mari kita sambut, saya undang Ria hari ini. Nah, mari kita sambut Ria. Hai Ria. Ria. Halo, tes. Halo Ria. Halo. Halo. Halo Ria, suaranya kecil ya? Iya, kecil ya. Halo. Bisa dengar? Halo? Halo. Ya, hai Ria. Halo, Jelas Ko. ya? Iya. Jelas ya suaranya Jelas ya? ya, Ko. Oke, udah jelas ya? Oke, apa kabar ya? Baik, Ko. Baik ya. Oke, Ria, boleh ceritakan nggak kapan sih bergabungnya di Sequis Mercy Agency ini? Saya bergabungnya di tahun 2017 ya, Ko. Tepatnya di bulan Mei 2017. Oh, Ya. nggak terasa juga ya. Udah Ya. 3 tahun ya, Mei 2017 ya. Ini udah Juni ya, 3 tahun ya. Oke. Boleh ceritakan Ria bagaimana pengalaman Ria sejak bergabung di Sequis?
Pengalamannya yang banyak ya kok pengalamannya yang saya dapatkan dari sejak bergabung di Sekwis ini. Mulai dari saya tuh dulunya kan buta asuransi. Jadi waktu pertama join itu masih buta asuransi. Jadi waktu itu join pun modal nekat aja ya, coba-coba karena pengen dapat jalan-jalan gratis. Nah, waktu itu kebetulan saya lagi jenuh sama kerjaan saya yang jualan roti. Jadi kerjanya capek, udah gitu monoton setiap hari gitu kan. Jadi waktu itu saya jualan di sekolahan. Jadi pagi-pagi itu jam 4 udah harus bangun, udah harus persiapan buat jualan di sekolah. Terus pulangnya mau sambung lagi buat roti, buat jualan di depan rumah di malam hari. Nah, setiap hari seperti itu. Jadi ditambah ibu rumah tangga yang mesti urus anak lagi di sela kegiatan saya itu. Jadi kalau ingat itu capeknya luar biasa ya. Dapatnya pun nggak seberapa dibandingkan jual asuransi. Nah, waktu pertama saya join itu saya masih part time ya. Jadi sambil bentar ya. Ya. Jadi sorry ya. Jadi waktu saya join itu saya masih part time. Jadi sambil jualan roti di sekolah, sambil jual asuransi juga ya di bisnis ini. Ternyata setelah saya join di bisnis ini dalam 6 bulan pertama, itu penghasilan saya itu sudah jauh melebihi penghasilan saya jualan roti. Wow. Nah, jadi saya berpikir dari part-time Sekwis ini aja 6 bulan pertama itu sudah bisa dapat trip jalan-jalan ke Eropa. Nah, bayangkan ya 6 bulan ya, saya kerja buat roti aja udah berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun. Jalan-jalan ke Eropa. Oke. Saya potong bentar ya. 6 bulan komisinya mengalahkan hasil jualan roti selama 4 tahun. Ya, jadi dari pagi itu jualan sampai malam ya kan, penghasilannya pun masih kalah sama part time yang di Sekwis. Nah, dari situ saya melihat ya, wah ini bisnisnya luar biasa. Jadi sejak itu udah mulai agak males ya buat rotinya. Jadi dari itu mulai ya. Halo Ria. Ya halo. Ya, agak putus. Ya, jadi sejak itu udah mulai agak males ya buat rotinya ya. Jadi dari 2 hari sekali buat rotinya, jadi 3 hari sekali, jadi 4 hari sekali, jadi mulai males ya buat rotinya. Jadi lebih fokus ke jual asuransinya. Ya, karena jadi, asuransi lebih gede ya. Iya, kerjanya pun nggak secapek yang sampai harus bangun pagi-pagi itu kan jam 4. Nah, jadi sejak itu ya saya ngomong ke suami ya bahwasanya udah nggak mau lagi lah buat roti, mau fokus aja full time di Sekwis. Jadi dari itu semua mesin-mesin roti saya itu sudah saya jual semua, jadi udah nggak buat lagi rotinya, jadi udah fokus full time di Sekwis. Suami ngedukung ya? Awalnya sih enggak waktu join, tapi karena tiap tahun kan dilihat dia ada capai trip, jadi dia udah mulai nggak komen lagi, kalau kamu mau ya udah terserah gitu. Oh begitu ya, istilahnya dukungannya pelan-pelan gitu ya. Ya. Oke Ria, itu saya lihat di prestasinya 2017 baru bergabung 6 bulan sudah capai trip. Ya. Nah, coba cerita dulu ya, trip mana aja itu tadinya? Tahun pertama itu saya capai trip yang new agent yang tadi yang Koko ada sharingkan itu khusus untuk new agent itu kan, capai trip kontes yang ke Malaysia. Ya, capai kontes yang ke Malaysia, iya. Lalu karena masih agent baru kan sering ikut training ya, dan kebetulan waktu itu saya ikut training yang SSC training yang di RTC. Nah, jadi ikut itu dapat menang juara pertama yang SSC Privilege. Nah, tahun kedua yang itu kok di layar target ke trip ke Holland, Belgium. Dan terakhir yang 2019 itu Royal Caribbean, naik cruise. Wah, banyak juga rupanya ya, baru join sekitar 3 tahun berarti. Udah prestasinya udah lumayan, nggak ada emis ya, 2017, 18, 19. 19 ya.
Wah, ini tahun 2020 nanti pasti lebih meledak lagi nih ya. Saya lihat Amin, begitu ya. amin kok. Oke, nah Ria itu kan prestasinya ya. Pasti kita jadi orang itu jadi agent itu pasti ada pasang surutnya Ya, gitu betul. kan. Nah, saya ingatnya Ria setelah capai trip Holland Belgia kan terus bersemangat ingin jadi leader Ya. di 2019, tapi Ria gagal karena satu dan dua hal. Tapi saya yakin saat ini Ria pasti mau coba jadi leader kembali. Boleh ceritain perasaannya saat itu? Iya sih kok, memang yang tahun lalu nggak capai sih ya yang untuk yang target capai leader itu. Tapi ya memang ada sedikit down ya. Tapi ya itu saya anggap pembelajaran dan saya kalau gagal ya saya coba lagi tahun ini gitu loh. Benar-benar. Kan nggak selamanya gitu kan, mesti Ya, kita kan ingin semangat naik lagi gitu. tingkatan gitu ya, nggak mungkin Ya. menurut agent terus ya, pengen hidup lebih baik ya. Iya. Oke. Itu berarti kan termasuk kegagalan masa lalu, ya kan? Sekarang saya lihat Iya. Ria terus kembali semangatnya muncul kembali. Apalagi saya dengar bulan lalu closingnya gila-gilaan ya, 9 polis dalam 1 bulan. Totalnya hampir 150 juta ya. Ya kira-kira 145 sih kok. Oh ya, hampir ya 50 juta, hampir 145 ya. Oke. Iya. Perasaannya pasti senang sekali tuh. Nah, bisa diceritakan bagaimana prosesnya tiba-tiba dalam 1 bulan itu boom bisa 9 polis. Oh iya. Jual produk apa aja itu? Awal mulanya sih dari aktivitas agent ya, yaitu 20 point a day. Nah, pada saat bulan April kan udah sounding yang diskon 15% itu udah mulai start sounding ke nasabah lama, terus udah mulai sounding juga ke nasabah-nasabah yang mau saya prospek ya. Jadi waktu itu saya pas sounding ke salah satu nasabah lama saya, dia pas itu dia menolak ya, dia dengan alasan nggak ada budget, udah lebih lah budgetnya, nggak bisa masuk lagi. Jadi dia bilang cobalah nanti saya soundingkan ke teman-teman. Nah udah gitu udah nggak ada kabar lagi gitu. Pun saya pikirnya udah dia belum mau ya, lagi banyak budget, ya udah saya kesampingkan. Nah pas di awal bulan Mei ini pagi-pagi saya ditelepon nasabah lama saya ini. Jadi untuk diminta buatkan proposal buat teman kerjanya. Nah, nasabah lama saya ini bercerita bahwasanya salah satu teman kantornya itu meninggal secara mendadak. Jadi semua orang kantornya itu sibuk cari asuransi ya. Jadi singkat cerita saya dikasih referensi nomor handphone teman kerjanya itu. Jadi mulailah saya prospek, saya cari follow up. Jadi akhirnya closing lah 3 polis kesehatan IMC. Nah, terus lalu beberapa hari lagi ini nasabah lama saya bilang, dia kan maunya ambil yang asuransi jiwa, kok bisa jadi ambil yang kesehatan. Jadi saya follow up lagi nasabah yang udah closing 3 polis kesehatan ini. Saya follow up lagi, Ci katanya mau ambil yang jiwa juga ya. Dia bilang, iya, tapi saya nggak mau ambil dari yang satu perusahaan, saya mau ambil dari perusahaan lain juga, yang unit link. Jadi kebetulan kan itu ada promo yang 15%. Nah, saya arahkan ke program yang 15% itu. Saya jelaskan ya, pakai teknik closing yang harga coret itu yang saya pelajari di kelas masterclass itu ya. Jadi, dihitunglah keuntungannya berapa kalau Cici ambil ini, dapat diskon 15%. Akhirnya nasabah mau. Jadi tambah lagi 1 polis, jadi 4 polis. Nah, lalu dikenalkan lagi ke teman yang satu lagi. Nasabah yang closing sama saya 4 polis ini dia kenalkan lagi juga ke temannya. Nah, ke temannya lalu saya follow up, prospek, akhirnya closing lagi 1 polis, jadi 5 polis. Wow. Untuk polis yang ke-6, lalu nasabah polis ke-6 ini belum nasabah sih, dia udah lama saya follow up, cuma masih suka pending. Jadi bilang alasannya bisnis lagi nggak ada lah, lagi sepi, nggak ada masukan. Jadi nggak bisa lah aku masuk sekarang, nanti aja lah. Jadi waktu itu kan memang
eh, saya follow up kembali ya, saya coba jalin hubungan lagi, follow up. Lalu saya katakan bahwasanya kok ini kalau sekarang kan lagi pandemi, kalau koko nggak ada proteksi, nanti kalau misalnya kena resiko sakit ini gimana? Proteksinya gimana? Koko lebih bersedia keluar uang besar daripada uang kecil untuk bayar premi. Kalau Koko bersedia mengeluarkan uang besar, ya Koko silakan aja pending, nggak apa-apa kok. Itu kan Wah, keputusan di kalangan Koko. Cuma ya kalau Koko lebih memilih bayar uang kecil, ya kita harus segera proses kok. Jadi akhirnya dia pikir iya juga sih memang betul katamu katanya. Jadi akhirnya dipikir-pikir ya udahlah aku masuk aja lah nanti aku transferkan aja. Jadi akhirnya closing lagi satu polis dari nasabah ini. Lalu polis ketujuh, saya itu dapatnya juga referensi ya. wah, berarti Referensi. semuanya referensi ya, Ria ya? Ya, referensi dari nasabah. Berarti Ria bisa dipercaya dong. Memang intinya jadi agent itu bisa dipercaya ya. Jadi nasabah loyal bisa kasih referensi ya, gitu ya. Ya, Ya, dikasih oke, referensi pas tanggal 28 ya itu ya. Jadi diminta buatkan proposal yang jiwa tradisional yang kismat. Jadi ditanya-tanya, disuruh buat proposal. Jadi karena kan udah akhir bulan, saya sounding lagi yang 15% ini. Aku bilang, Ci ini kan sampai tanggal 31 aja promonya diskon 15%. Ci ambil sayang loh. Dia bilang 31 kan berarti besok dong terakhir. Karena dia bilang besok ya udah saya iyakan aja ya kan. Kan memang bisa sampai tanggal 31, tapi mungkin pikirannya kan sampai hari kerja aja. Iya, hari kerja Jumat. Nah, jadi saya bilang, iya Ci, sampai besok aja. Coba Cici pertimbangkan dulu. Besok saya telepon lagi, follow up Cici. Jadi besoknya saya telepon, akhirnya dia setuju ya. Setuju. Lalu dia rekomen lagi ke temannya, ajak temannya. Dia bilang, ini ada diskon 15%. Kamu kan lagi mau tambah UP. Masuk aja ini, diskon 15% banyak loh. Akhirnya ya langsung 2 polis gitu dapatnya. Ini semua dalam satu kantor? Ya, satu kantor semua. Oke. Tapi yang satu lagi yang nasabah, yang polis ketujuh itu enggak satu kantor, itu beda lagi. Oh gitu, oke. Nah, terus nasabah yang terakhir ini beda kantor. Ini nasabah saya yang lain. Dia udah masuk sama saya yang untuk suaminya. Jadi awal-awal waktu saya coba ajak masuk asuransi itu dia nggak mau gitu. Katanya sulit lah sekarang. Corona gini mana bisa bayar asuransi. Saya memang pengen sih masuk asuransi. Tapi asik ditunda-tunda ya sampai katanya nantilah bulan 6 lah, setelah bulan 6 lah. Kalau cicilan aku udah lewat, udah selesai barulah aku masuk. Jadi karena kan mau kejar ya supaya cepat closing ya. Kalau enggak kan nanti kena bisikan sana, bisikan setan ya kan. Akhirnya saya coba lihat kembali kan filenya. Rupanya nasabahnya itu kan ultahnya pas di bulan 11 ya. Jadi saya percepat, saya bilang, Ci, kalau ini Cici nggak cepat bayar, nanti preminya naik nggak apa-apa Ci. Kalau aku sih oke aja, aku bilang. Jadi dia bilang, hah masa bisa naik? Iyalah, nanti kan usia Cici kan udah bertambah nanti preminya naik. Kan sayang Ci, nambah. Akhirnya ya dia bilang, ya udah kamu masuk aja data dulu. Tapi masih juga belum payment kan itu sih di awal-awal. Akhirnya yang di tanggal 29 itu dia udah minta rekening gitu. Nah, coba kirim rekening mana yang mau ditransfer. Akhirnya dikirim ya closing lagi yang satu, yang terakhir ini. Wah, jadi total 9 polis ya. Berarti Ya. AMC-nya berapa polis? 4? AMC-nya 3. 3 polis. 3 polis ya. Berarti ini bisa dapat tambahan 100.000 per polis lagi loh nih. Tinggal cari 3 polis minimal ya harus maksimal sebenarnya ya, nggak boleh minimal ya. Ya, cari lagi kok. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan apapun yang Anda lakukan jangan menyerah ya, nikmatin saja prosesnya. Ya kan? Siap tabur, siap tuai. Ya kan? Jangan sampai separuh Anda sudah menabur, Anda tinggalkan orang lain yang menuai gitu ya. Paling terus berusaha ya, jangan cepat nyerah ya gitu ya. Follow up terus. Oke. Nah, Ria, ini ada yang bertanya ini. Boleh dijawab ya nih ya. Ya. Bagaimana ciri seorang ibu dengan 1 anak
membagi waktu antara keluarga dan bisnis sekwis? Ya, Dari oke. contoh ini. Oh, Suwanto, oke. Nah, saya tuh kan pagi tuh udah buat roti ya. Pagi tuh jam 4 kan udah siap-siap mau jualan kan. Jadi waktu jualan itu saya juga sambil sounding gitu. Saya ada jual asuransi. Jadi di sela-sela itu kan bisa nyelip gitu loh untuk dapat bank nama. Terus yang mama-mama yang ada di sekolah kan bisa saya minta kontak nomornya untuk ngobrol-ngobrol. Nah, jadi pulang dari jualan kan mesti buat lagi. Nah, buat roti itu dia ada jedanya. Jadi nunggu proofing ya, nunggu kembang rotinya. Di sela itu saya chat nasabah, chat orang, cari orang. Jadi udah gitu stop, sambung lagi buat roti. Sambung lagi buat roti, nanti bisa ditinggal sebentar, pas anak pulang, apalagi sambung lagi jaga anak, urus anak. Udah selesai, tidur siang, nah urus lagi. Roti. Baru nanti malam pas jualan kan ada waktu duduk gitu tunggu customer. Nah, itu chat nasabah lagi. Pakai chat ya berarti ya? Masih pakai chat ya? Masih pakai chat karena itu waktu awal-awal. Waktu udah dapat janji temu baru bisa ya, mengunjungi nasabah waktu dapat janji temu ya langsung jumpa ya. Kadang roti pun saya tinggalin gitu. Itu waktu waktu part time itu. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara Ria bisa mendapatkan referensi dari customer tersebut? Padahal awalnya customernya kan nolak membeli lagi dari Ria, tapi dia bisa kasih referensi ke orang lain ya. Yang biasanya orang mau minta referensi dari nasabah yang sudah masuk aja susah katanya begitu. Ya, benar ya? Ya, betul. Jadi gini kok. Sebenarnya nasabah ini, dia kan nasabah yang sadar asuransi ya, kebetulan. Dia sadar asuransi. Jadi, kan saya ada cerita ya, yang tadi, bahwasannya temannya mendadak meninggal. Karena serangan. Mendadak meninggal. Jadi, dia sebenarnya bukan ngajak sih ya sebenarnya dia cuma bilang pentingnya asuransi ke teman-temannya. Dia bilang, lihatlah itu, coba teman kita. Kemarin kalau aku nggak ajak dia asuransi, sekarang istrinya itu istri anaknya yang ibu rumah tangga itu gimana coba nggak ada penghasilan dari suami lagi. Jadi dari itu kan dia cuma cerita gitu, jadi cuma cerita dan kebetulan temannya itu bilang, oh iya ya, jadi kamu sendiri udah masuk gitu. Jadi iya aku udah masuk. Jadi diminta gitu nomor HP agentnya dia, berarti kasih ke nomor saya ke temannya ini. Oke. Ya, memang saya sering jumpai kalau nasabah itu kalau dia nggak kena istilahnya nggak ada pengalaman yang menguras isi kantong gitu ya, atau pengalaman orang lain dia melihat bisa orang lain tadi seperti meninggal gitu temannya ya, atau sakit uang banyak, dia pasti nggak ada rasa takutnya gitu kan. Tapi setelah menyaksikannya dia jadi aware gitu sama asuransi ini ya begitu ya. Iya, jadi nasabah lama ini kan yang kasih referensi, dia juga ada bilang, wah saya bersyukur juga kemarin yang pernah ngajak teman saya yang meninggal ini katanya masuk asuransi, jadi dia terbantu. Jadi dari itu dia coba ajak ya cerita-cerita ke teman kantornya. Iya. Sebenarnya ya peran kita sebagai agent itu sebenarnya mulia, jangan dilihat dari komisi aja sebenarnya ya. Kita bisa membantu orang lain, membantu dia memecahkan suatu masalah atau meninggalkan suatu istilahnya warisan atau apa untuk membantu keluarganya, sangat terbantu sekali ya. Nah ini sambungannya Ria dari Edwin tadi. Hubungan Ria dengan nasabah itu seperti apa? Teman, dekat, atau saudara, atau gimana? Nasabah ini sangat baik katanya. Ya sebenarnya nggak dekat-dekat amat sih ya. Dia dulu dia masuknya tahun lalu ya, nasabah lama saya ini. Dia masuknya tahun lalu itu pun karena adik saya, dia teman adik saya. Jadi adik saya tuh pas ada ambil Kismat juga ya. Jadi dia cerita ke temannya ini, dia bilang aku ada ambil lo asuransi jiwa, nggak ada potongan, bisa balik modal. Jadi dia tertarik, lalu kontak saya. Dari situ saya prospek. Itu pun saya agak jarang komunikasi sama dia karena dia agak
agak dingin orangnya. Wah. Jadi Oke. iya, Oke. memang agak dingin orangnya. Jarang-jarang komunikasi, terus kalau ada info asuransi kan tetap saya kirim ke dia gitu, seperti biasa Nggak lah walaupun. masalah orangnya dingin, yang penting waktu dia beli asuransi panas langsung bayar. Gitu saja. Iya, iya. Oke. Jadi, itu sih Berarti nggak dekat ya, teman adik ya gitu dekat. ya. Oke, oke. Oke, Ria. Oke, Edwin komen lagi ya, nasabah dingin membutuhkan agen yang hangat seperti Ria. Oke, nah saya kira testimoni Ria cukup ya teman-teman sampai sini ya. Jadi ingat Ria jualannya adalah produk QSmart. Nah, untuk produk QSmart ini nanti akan dibawakan oleh Pipi Swanto, termasuk leadernya dari Ria juga untuk lebih jelasnya. Pasti jualannya QSmart ini lebih makjos ya katanya gitu ya, maknyos ya gitu ya. Apalagi dia ada tambahan loyalty, tambahan diskon ya 15% ini ya sampai bulan Juli ya. Nah, tanpa lama-lama lagi mari kita sambut Pipi Swanto. Hai Swanto. Halo Ko Rudi. Ya, udah siap ya? Ya, siap. Oke, ya lanjut slide-nya ya. Saya Saya silakan dengan Swanto langsung ya. Thank you. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Oke, bulan Juni ini luar biasa ya. Seperti kata Ko Rudi, ada bonus Yebo. Ini panennya agen asuransi bulan 6. Oke, teman-teman, saya sudah keluar? Sudah, Dok. Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke. Jadi di proses menjadi agen di bulan Juni, kita fokusnya adalah kita akan promosi program 100.000 tukar 100 juta. Kenapa? Saya jelasin alasannya. Sekarang timbul yang namanya paradoks. Paradoks artinya sesuatu yang bertolak belakang. Orang mau sehat, tapi mau juga cari uang. Jadinya mau cari uang tapi takut meninggal karena corona. Itu teman-teman rasakan nggak? Kalau saya sendiri juga rasakan. Saya takut keluar rumah, karena kalau saya sempat terkena corona, saya bawa penyakit pulang ke 2 anak saya dan ke istri di rumah. Apalagi kalau saya berkunjung ke rumah papa saya, mama saya yang sudah tua, itu bisa tuturan gawat nih. Nah, jadi saya takut nih. Karena takut, saya bulan lalu ambil lagi UP QSmart 2,5 miliar. Dan ketakutan saya ini sebenarnya bukan hanya saja saya alami, banyak orang juga alami. Jadi siapa sih yang bakal closing banyak? Yaitu agen asuransi yang personal brandingnya bagus dan rajin kerja 20 point. Personal branding yang bagus itu artinya adalah agen yang bisa menampilkan kesan bahwa dia adalah agen yang profesional, yang rajin training, yang berprestasi. Dipastikan ditambah dengan kejar 20 point, dia pasti panen polis. Karena kembali lagi ke paradoks pertama, bahwa orang sedang takut terhadap yang namanya resiko kematian akibat corona. Jadi ketika orang takut, ditambah lagi kalau kita rajin promosi, maka kita akan panen polis. Nah, ini saya ringkaskan lagi, kenapa sih orang mau beli polis saat ini? Karena resiko meninggal semakin meningkat ya. Udah banyak lah orang meninggal karena COVID-19, karena corona. Sehingga yang kedua, orang semakin sadar pentingnya asuransi untuk alihkan resiko keuangan. Papa meninggal, kalau ada asuransinya kan ada sesuatu untuk keluarganya. Kalau mama yang masuk, mama yang meninggal, ada sesuatu untuk keluarganya. Kemudian, yang jadi problem saat ini adalah penghambat beli adalah penghasilan itu menurun. Teman-teman saya yang kerja di bank katanya gaji nggak naik tahun ini. Ada lagi karyawan perusahaan besar yang gajinya dipotong 30%, 50%, maka ada yang kena PHK. Jadi artinya ada penghasilannya menurun. Makanya kalau kita lihat kondisi seperti ini, kalau kita fokus gerakan 100.000 tukar 100 juta, itu akan sangat luar biasa sekali hasilnya. Ditambah lagi, solusi kedua adalah kita ada namanya diskon 15%. Beli polis, ada diskon. Zaman saya beli polis QSmart, 2 tahun lalu itu nggak ada diskon. Ini sekarang enak sekali ada diskon 15%. Di bawah 35 tahun cukup premi 12 juta. Di atas 35 tahun, cukup premi 20 juta, udah diskon 15%. Kalau 20 juta, diskon 15% itu 3 juta loh teman-teman. Apalagi kalau agen masuk sendiri, ekstra lagi 20%, diskon lagi 3 juta.
Wah, diskonnya total 35%. Jadi kalau dengan penjelasan poin pertama dan kedua ini, kita bisa masuk ke poin ketiga. Jika orang yang kita prospek itu tidak punya uang untuk simpan 100.000 per bulan, maka segera ajak dia tambah penghasilan dengan jadi agen Sequis Mercy. Nah, itu sih yang harus kita lakukan saat ini. Kita masuk ke strategi prospek ya. Untuk saat ini, yang agen yang bakal bisa menang banyak panen polis adalah agen yang rajin promosi ya. Mulai dari broadcast WhatsApp. Sekarang trennya orang lebih punya banyak waktu untuk baca WhatsApp, bahkan lihat story juga bisa. Maka saya ada closing kemarin dari posting di WhatsApp story. Saya posting hari ini terakhir beli 1 gratis 1 polis. Ada teman yang tanya, bro, ini maksudnya gimana ya? Nah, langsung saya jelasin, kita ada promo beli 1 polis gratis 1 polis. Preminya 100.000 ya untuk jiwa saja ya. Kemudian saya kirimkan 1 link YouTube yang menjelaskan tentang produk QSmart. Bisa saya kasih dia penjelasan 9 langkah. Dia baca, saya kasih tahu, saya bilang ke dia, produk ini laris karena 100.000 tukar 100 juta. Mau tambah warisan untuk keluarga? Tidak. Mumpung ada bonus polis yang kemarinnya yang sudah berlalu, dan masker. Akhirnya saya kasih dia tabel premi, dia kasih tahu saya usianya, dia masuk 1 polis, malamnya dia kasih saya KTP, plus KTP istrinya, langsung closing 2 polis. Nah, jadi dengan model promosi lewat WhatsApp aja sudah bisa dapat polis. Tambah lagi kalau kita rajin share di Facebook dan Instagram, itu juga bakal tambah calon prospek kita. Strategi ketiga yang kita lakukan adalah track pribadi kenal yang pernah prospek tapi belum closing. Seperti yang tadi Ciri lakukan ya. Dia prospek nasabah lama yang sudah closing, dia ajak lagi, akhirnya dia referensi banyak polis. Nah, strategi keempat adalah setiap ketemu orang yang kita kenal, langsung tanya kalimat ajaib. Bro, mau tukar 100.000 dengan 100 juta? Sis, mau tukar 100.000 dengan 100 juta? Saya yakin kalau orang ditawarin 100.000 tukar 100 juta, pasti tertarik. Apalagi Holland. Holland kalau dengar 100.000 tukar 100 juta, dia pasti senang. Dan yang paling penting adalah usahakan kita setiap hari call 20 orang kenalan untuk sharing produk QSmart 100.000 tukar 100 juta ini. 5 strategi ini kalau kita lakukan, gampang sekali untuk closing. Kenapa? Karena sebenarnya selama ini nasabah yang middle low, yang premi kecil, itu mengalami 2 diskriminasi. Pertama, diskriminasi bunga. Yaitu taruh uang di bank, bunga kecil, 0,5%, bahkan kalau BCA 0%, kalau tabungan sedikit. Bahkan bisa minus, kena potong biaya admin 17.000. Artinya kalau taruh uang di bank itu bunganya bahkan dikatakan sangat sedikit. Kemudian biasanya agen asuransi itu malas prospek premi kecil gini yang 100.000. Katanya bikin capek. Prospek 100.000 sama prospek 1 juta itu capeknya sama. Jadi biasanya orang-orang premi kecil itu jarang ditawarin. Kalau dengan momen saat ini ketika kesadaran orang terhadap asuransi meningkat ditambah penghasilan kurang, ketika ditawarin 100.000 ini biasa mereka tertarik. Ini saya cerita itu kelebihannya apa? Cicilan sangat ringan, mulai dari 100.000 per bulan. Saya suka chat sama nasabah, saya bilang, mulai aja dulu. Kalau memang budget terbatas, nggak bisa ambil 1M, mulai dari 100 juta dulu. Rata-rata mereka responnya bagus, karena cicilannya sangat ringan. 100.000 kalau dibagi 30 hari, 1 hari cuma 3.300. Jadi saya yakin setiap orang tuh pasti bisa masuk ya. Yang penting dia mau menyisihkan. Kedua, hasil tabungannya lebih baik dari tabungan bank 1%. Nanti saya jelasin berapa bagusnya. Dan ini jadi dana pensiun. Program ini seperti titip uang kita kembali. Ketiga, proteksinya besar ya, 100 juta untuk 100.000. Kemudian masa menabung pendek hanya 10 tahun. Setelah itu nggak ada potongan BADM. Putus, Dok. Halo? Tes, Holland? Sudah jelas? Tes. Ya, saya lanjut ya. Dan masa menabung pendek hanya 10 tahun saja. Dan yang paling penting dilayani oleh Mercy Agency yang memiliki... Sudah, Dok.
yang memiliki visi untuk membantu banyak nasabah, membantu banyak agent, yaitu menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Jadi teman-teman ingat ya, ada 5 kelebihan QSmart 100 juta. Pertama, kita mulai dari jaya kelingking. Pertama adalah cicilan ringan. Karena kecil ya kelingking kita ya. Kelingking kita kecil, artinya cicilan ringan mulai dari 100.000 sebulan. Kemudian manisnya program ini adalah bunganya lebih besar dari tabungan bank 1%. Jari tengah yang paling tinggi artinya proteksinya bagus, tinggi, 100 juta. Kemudian jari telunjuk 10 tahun ya, jari telunjuk pilih 1 10 tahun. Dan yang paling bagus kita dilayani oleh Mercy Agency. Agensi yang fokus untuk melayani nasabah menjadi saluran berkat. Oke teman-teman, boleh kita sama-sama ulang ya. Yuk, kita hafal ya. Pertama, Cicilan ringan cicilan ringan. per bulan. Ya, kecil ya. Manisnya adalah bunganya lebih tinggi dari tabungan bank 1%. Proteksi 100 juta. Tinggi ya. Kemudian masa menabung pendek hanya 10 tahun. Dan dilayani oleh agen Mercy yang berkualitas yang mau menjadi saluran berkat untuk orang banyak ya. Oke, nih cara menjelaskannya. Dan ini selalu saya kirimkan ke calon nasabah saya waktu prospek QSmart. Dan ini sangat bagus responnya. Biasanya saya cerita ke nasabah bahwa modal kita hanya 100.000 per bulan. Artinya modalnya 1 tahun 1,2 juta. Kita cicil 100.000, kita boleh pilih cara bayar per semester atau per tahun ya. Total 10 tahun 12 juta. Halo? Ya, putus tadi. Halo? Saya lanjut ya. Modal kita 12 juta 60.000. Jadi penjelasannya 9 langkah. Modal kita 100.000 per bulan selama 10 tahun. Modalnya adalah 12 juta. Lanjut Dok, lanjut. Ya, oke. Di tahun ke-14, uang kita sudah jadi 12,3 juta. Nah, ini yang nampak ya kelihatannya, 12,3 juta. Modal kita 12 juta, sudah jadi 12,3 juta. Artinya kita sudah untung 300 ribuan. Dan sejak polis terbit, kalau terjadi sesuatu, keluarga kita sudah terima nilai pasti 100 juta. Bahkan kalau dibiarkan sampai usia pensiun, usia 55, uang kita jadi 26 juta. Kalau kita bandingkan dengan tabung di bank dengan bunga 1%, itu paling banyak hanya untung 3,3 juta yang tabel yang kecil ini. Sedangkan QSmart untungnya adalah 10.700.000 dibandingkan bunga bank 1%. Artinya kalau kita tawarkan orang program ini, nasabah dapat proteksi plus dapat bunga lebih tinggi dari tabungan bank biasa. Karena kita tahu ya, dengan uang 1,2 juta nggak mungkin dapat bunga deposito yang sekarang 5% sampai 6%. Jadi kalau saya lihat program ini, saya lihat ini seperti kita bantu orang menyimpan uang, dapat bunga lebih besar dari tabungan bank, plus lagi dapat proteksi 100 juta sejak polis terbit. Artinya ini produknya double hoki. Panjang umur, uang kita makin banyak. Pendek umur, keluarga kita terima 100 juta. Coba teman-teman pikir, kita sedang membantu orang nggak kalau kita tawarin produk seperti ini? Coba teman-teman pikirkan dulu, terbantu nggak kenalan-kenalan kita ketika mereka punya produk seperti ini? Saya kasih teman-teman waktu untuk lihat slide ini dulu ya. Jelaskan hanya 9 langkah saja. Dan ini sebenarnya bisa by WhatsApp calls. Kita telepon dia, kita cerita 9 langkah ini, setelah kasih dia slide ini sangat membantu sekali. Dan ini saya sudah gunakan untuk closing banyak polis. Oke, ini kalau untuk yang kelas 100.000. Kadang-kadang nasabah itu, kecil kali 100 juta, saya mau lebih banyak. Ada teman-teman, saya buatkan yang 500 juta. Ini saya contohkan usia 32 tahun. 1 tahun cukup bayar 5,7 juta. 10 tahun 57,4 juta. Teman-teman coba lihat ya, di tahun ke-10, usia 41, uang dia sudah jadi 65 juta. 57 juta jadi 65 juta, artinya sudah untung.
Dan ini berkembang terus di usia 61 jadi 169 juta, artinya 3 kali lipat. Kenapa? Karena uang modal kita lebih banyak, untungnya jadi semakin banyak. Bahkan sejak polis terbit, keluarga kita sudah ada aset 500 juta. Hidup sampai 100 tahun, keluarga kita juga terima 100 juta. Kalau dibandingkan dengan bunga bank 1%, kita untungnya adalah 95 juta dibanding tabungan bank biasa. Ini penjelasannya sama dengan 100 juta, bedanya di angka. Nah, saya kasih lagi angka yang lebih besar, yang 5,5 miliar. Nah, kita bisa lihat ya, contoh yang jadi nasabah kita usia 44, 100 juta setiap tahun, bayar 10 kali. Modal dia 1 miliar, tetapi kalau terjadi sesuatu, keluarga terima 5,5 miliar. Dan di tahun ke-10 uangnya sudah balik modal, 1 miliar 67 juta. Dibiarin sampai usia 68, sudah jadi 2 miliar. Nah, dibanding dengan bunga bank 1%, dia lebih untung 857 juta. Dan teman-teman ingat, khusus Juni ada lagi diskon 15% di tahun pertama. Jadi nggak usah bayar 100 juta. Dia cukup bayar 85 juta. Nah, kalau agen lebih untung lagi, diskon lagi 20 juta. Jadi diskon total 35 juta. Oke, saya balik lagi ke yang 100 juta. Kita boleh pilih ya masa bayar 5 tahun atau 10 tahun. Paling panjang boleh 20 tahun. Nah, kita contohkan kalau yang usia 36, kalau bayar 10 tahun cukup 1,7 juta. Ya, 1 bulan sekitar 150.000. Kalau bayar 5 tahun cukup 3 juta. Nah, tanamkan prinsip dalam hati kita waktu kita prospek adalah kita sedang membantu orang lain. Membantu keluarga orang jika anggota keluarga meninggal ada sesuatu yang ditinggalkan. Yaitu sebesar 100 juta dan kita membantu mereka menyimpan uang untuk masa depan. Dan ketiga untuk kita sendiri, kita sebagai agen kita mencari nafkah halal untuk keluarga kita sendiri. Contoh kita closingnya 100.000 sebulan, premi kan 1,2 juta. Komisinya adalah kita sebagai agen dapat 277.000, yaitu tahun kedua 150.000, tahun ketiga 90.000, total terima 518.580. Ya, jual satu polis kita 1,2 juta kita dapat 518.000. Nah, itu ya komisi kita ya sebagai agen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut perbandingan dengan unit link. Ada yang bertanya teman-teman? Boleh dilanjutkan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Selama ini kan program UP Jiwa yang populer kan unit link. Kalau dibandingkan unit link sama tradisional mana lebih bagus? Kita coba bandingkan ya. Saya coba tes buat proposal unit link usia 44 tahun dengan premi 100 juta 815.000. Sama dengan premi Qsmart yang tadi kita bahas. Bayar tetap 10 tahun. Kita lihat ya, usia 68, di ilustrasi rendah, uang kita sudah jadi 151 juta. Kalau sedang, sudah jadi 2,4 miliar, kalau tinggi jadi 8,9 M, 15% tinggi ya. Kita lihat data ya, rata-rata 5 tahun terakhir ini 9,38%. Tambah tahun ini lagi, ya pasti lebih kecil lagi, karena sedang minus. Artinya kalau kita bicara, kalau investasi sedang rendah, maka produk Qsmart lebih bagus. Kenapa? Karena nilai tunai di Qsmart itu makin lama makin besar. Bandingkan dengan unit link yang rendah, dia bisa habis. Bahkan di usia 73 dia udah bintang-bintang, artinya uangnya sudah habis. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau untuk jangka panjang, kalau menurut saya pribadi, Qsmart lebih menarik dibanding Qsmart tradisional lebih menarik dibanding unit link karena ada kepastian aset kita 5,5 M itu tetap pasti ada. Kalau di sini udah kita kena rendah, apa yang terjadi? Maka uang kita habis. Uang kita habis, proteksinya hilang. Bahkan kalau dia sedang di usia 93 juga polisnya sudah lapse, polisnya sudah mati. Nah, jadi teman-teman Qsmart Life
produk tradisional boleh jadi satu pelengkap untuk nasabah-nasabah kita yang sudah punya produk unit link. Kenapa? Karena nilai tunanya pasti, jadi dipastikan UP ini sampai ke ahli waris dengan baik. Dan pastinya nilai tunanya juga pasti, bandingkan dengan unit link yang tidak pasti. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat. Kalau tinggi 15%, ya untung ya, produk unit lebih bagus. Jadi saya katakan QSmart tradisional ini jadi pelengkap dari polis-polis nasabah yang sudah banyak unit link dengan cerita nilai pastinya. Kalau saya pribadi ngambil UP banyak di QSmart karena saya menilai kepastian ini saya lebih pilih dibandingkan ketidakpastian 15% ini. Apalagi di tahun-tahun awal banyak potongan biayanya. Nah, oke. Nah, ini slide penting untuk teman-teman miliki ya, yaitu perbandingan antara UP 100 juta, 500 juta, 1M, 1,2M, 2M, sampai 2,5M. Dengan ada tabel ini kita lebih mudah prospek. Misalnya ada nasabah kita usia 22, kita sudah langsung tahu preminya 1 juta 27.000 setiap bulan, setiap tahun. Setahun sekali bayar 1 juta 27.000. Tahun pertama tambahkanlah dengan biaya polis 75.000. Nah, ini saya buat yang merah tabel ini artinya sudah mulai bisa dapat diskon 15%. Contoh usia 18 tahun, ambil UP 2M sudah dapat diskon 15%. Kalau 2,5M mulai dari usia 12 tahun sudah bisa. Nah, kita lihat ya. Biasanya orang-orang yang mengambil UP ini usianya rata-rata di atas usia 29. Untuk UP-UP yang lebih besar seperti yang 500 juta. Kita lihat 500 juta atau 1M. Kita lihat untuk usia 34, 12,5 juta sudah bisa dapat yang diskon 15%. Nah, ini kalau untuk usia di atas 35, kan wajib 20 juta. Ya, mulai dari usia 43 untuk 1M, usia 39 untuk 1,26 miliar. UP makin besar, nilai tunai makin besar. Premi makin besar, diskon juga makin besar, teman-teman. Nah, ini ada ketentuan ya. Khusus wanita, diskon 3 tahun. Contoh nasabahnya usia 33, wanita. Dia cukup bayar yang usia 30. Dia nggak bayar yang 1,5, tapi dia bayar yang 1,359. Nah, jadi perempuan lebih hemat ya kalau beli polis QSmart. Untuk cara bayar tahunan, kita bayar sesuai tabel, yaitu kalau contoh usia 29 1,3 juta, kita bayar 1,3 juta. Kalau dia preminya bayar semester, maka kali 52% dari tabel. Ya, kalau 1,3 juta kali dengan 52%. Kalau dia bayar per 3 bulan, cukup kali dengan 26,5%. Ini ya, yang di list bawah ini. Kalau dia bayar bulanan, kali 9%. Contoh kalau preminya 2 juta, kali 9%, yaitu bayar 180.000 setiap bulan. Hanya saja kalau premi QSmart, dia wajib satu kwitansi 500.000. Kalau hasil perkalian bulanan, kuartal, dan semester kita di bawah 500.000, maka nggak bisa dijalankan ya program itu. Dia diubah cara bayarnya sampai per kwitansi 500.000. Sebagai ajakan untuk teman-teman, kita ajak semakin banyak orang punya dana proteksi corona. Artinya dana akibat kematian karena corona, supaya keluarga kita ada sesuatu yang bisa ditinggalkan. Kedua, otomatis kita punya dana pensiun. Kita ajak orang memiliki dana pensiun. Ketiga, modalnya sangat kecil, mulai dari 100.000 per bulan. Nah, ini yang tadi saya cerita ya. Per kwitansi wajib 500.000. Jadi jika premi 1 tahun 1,2 juta, maka cara bayar hanya 2 ya, hanya pilih semester atau tahunan. Kalau semester, tadi kali 52%, kalau tahunan cukup 1,2 juta. Nah, tinggal tanya, mau bayar semesteran atau tahunan ke nasabah kita. Biasanya saya suka tanya, lebih nyaman mana, 600 ribuan atau 1,2 juta. Kalau kita udah kayak gini, nasabah jawab, udah closing itu. Ini, lalu kenapa kalau kita total, kalau bayar 9%, berbulan kan bayar 9%, kali 12 itu kan 108%. Kenapa ada selisih 108% dibanding bayar tahunan 100%?
Itu ada alasannya ya. Karena Sequis ada resiko lebih besar jika nasabah bayar bulanan. Contoh baru bayar sekali 9%, contoh 1 juta, contoh 10 juta ya. 10 juta berarti 1 bulan kan bayar hanya 900.000. Kita nasabah bayar 900.000, nasabah meninggal. Kan bulan kedua, ketiga, dan seterusnya kan nggak usah bayar lagi. Jadi ada selisih biaya 8% tuh kalau dibanding tahunan dengan bulanan. Nah, kalau nasabah kadang suka nanya, kalau meninggal ambil UP plus nilai tunai dijamin. Tidak ya teman-teman ya, ambil hanya UP saja. Nilai tunai dijamin boleh diambil saat mau tutup polis atau pinjam saldo nilai tunai. Bicara pinjam saldo nilai tunai, kita boleh pinjam 80% dari nilai tunai kita. Contohnya nilai tunai kita di tahun ke-10 tadi ada 60 juta, kita boleh pinjam 80% maksimal, yaitu boleh pinjam 48 juta. Dan 48 juta itu kita dikenakan namanya bunga pinjaman. Kalau bahasa ke nasabah saya suka bilang dikenakan biaya ambil uang. Jadi biaya ambil uang itu sebesar 1% per bulan, biar gampang hitungnya. Karena persentase itu berubah-berubah, tergantung suku bunga bank. Kalau sekarang lagi dapat diskon, cukup 6%, jadi 0,5% aja. Kalau sebelum-sebelumnya 9% 1 tahun atau 0,75. Biar kita gampang hitung, gampang prospek, kita katakan aja 1%. Jadi 48 juta kali 1%, kita biaya sekitar 480.000 per bulan, itu kita bayar aja. Ketika kita bayar biaya polis waktu kita ambil nilai tunai, maka polis kita tetap aktif. Jika terjadi meninggal, maka keluarga terima UP dikurangi dengan nilai yang sudah kita ambil. Kalau cair UP 500 juta, karena kita pinjam 48 juta, maka dikurangi 500 kurang 48 juta. Nah itu ya, jadi UP-nya tetap ada. Nah nih, oke. Kalau kita cerita produk QSmart, kadang nasabah suka tanya, benar nggak nilainya pasti? Karena di perusahaan lain, beberapa perusahaan asuransi yang lain nggak ada jual produk tradisional, mereka unit link. Jadi kadang nasabah nggak yakin. Kita yakinkan ke nasabah bahwa itu benar adanya, nilai tunai pasti, karena produk ini produk tradisional. Produk tradisional ini dananya dikelola ke surat utang negara dominannya. Kalau kita tahu surat utang negara ada namanya FR ya, FR 68, 75, itu memberikan kepastian kupon 7%, 8%, bahkan 9%. Bahkan kalau kupon-kupon yang lama bisa 10%, 11%. Artinya kita beli surat utang negara, utang kita negara utang kepada kita. Biasanya surat obligasi ini keluar ketika negara kurang uang. Dia keluar, rakyat bisa beli surat utang ini. Kalau dia beli, kalau kita beli kita dapat kupon bunga. Jadi program ini aman sekali sebenarnya. Kalau dibilang nanti perusahaan kamu nggak kuat. Kalau kita ngerti cara kerja QSmart adalah taruh uang di obligasi, maka kita sebenarnya tenang sekali sebagai agen. Aman, orang negara yang utang kepada kita. Apalagi kalau kita lihat secara data statistik ya, menurut laporan keuangan Sequis tahun ini 2019 Sequis untung 970 miliar. Tahun sebelumnya untung 550 miliar. Artinya keuntungan perusahaan itu makin besar. Apalagi bulan 3 kemarin saya dapat info dari Pak Huibing bahwa Sequis investasi banyak ke surat utang negara ini. Banyak beli. Surat utang waktu bulan Maret itu turun begitu jauh. Saya sendiri ada beli surat utang negara. Waktu saya beli 2015, harganya 108 juta untuk 100 juta. Turun harga jadi 95 juta. Kalau kemarin beli, wah sudah untung. Karena sekarang udah naik kembali jadi 105 juta. Jadi saya yakin Sequis untung banyak dari jual beli surat utang negara ini. Nah, oke, Ko Rudi, sharing saya sampai saat ini, saya buka ke sesi tanya jawab. Oke, teman-teman ada yang bertanya, ada yang tidak dimengerti? Sambil kayaknya ngerti semua nih. Ini bisa jualan QSmart, booming ini bulan Juni, Juli. Ya,
Apalagi sambil nunggu kalau ada yang ragu-ragu boleh tanyakan. Saya mau kasih lihat berapa sih komisi seorang agen yang fokus jual QSmart ya. Untuk premi yang 1,2 juta tadi kan saya sudah cerita komisinya 518 juta. 518.000. Kalau premi 1,4 juta 639.000. Tinggal pilih aja mau jual yang berapa. Kalau jual yang 100 juta berapa Kurudi komisinya? Yang jual 100 juta komisi tahun pertama Ya. atau total? Ya, total sama dirincikan juga boleh. Kalau untuk jual premi 100 juta, komisi tahun pertama itu 23 juta. Ini udah tambah bayar tahunan belum dong? Sudah. Kan komisi Sudah, QSmart kan 23 20%. Plus ya, 3%. ditambah maksudnya 15%, 3%-nya. Ya. Sudah ya? Sudah. Oh ya, 23 juta, benar-benar. Nah, selama 3 tahun totalnya 43 juta. Wow, jual 100 juta, dapat komisi 43 juta. Hampir 50% keuntungannya. Nah, dan pastinya kita bantu satu keluarga punya aset 5,5 miliar loh, kok. Oh, Kan tadi kita buat presentasi jadi yang kalau 5,5 miliar. kenapa-napa, anak istrinya bisa melanjutkan hidup ya dengan 5, miliar dimasukkan deposito, kira-kira 250 juta bagi 12. Bulannya itu 2 jutaan ya. 20 jutaan ya. Ya, benar nggak? Benar. 20 juta. Kalau 10M 50 juta. 5 juta lah ya. Benar ya? Ya. Kan bisa melanjutkan hidup ya. Bahkan saya bagikan informasi ya. Produk QSmart itu ada beberapa nasabah ambil premi sampai 1,5 miliar. Oke. Jadi saya waktu pertama kali produk ini keluar, saya terkejut waktu ada satu agen closing 1,5 miliar per tahun. Bayarnya 5 tahun. Jadi total premi yang dikumpulkan 7,5 miliar. Dan itu ditukar dengan proteksi 50 miliar. Wow. Nah, coba kita hitung. Anggap komisinya berapa itu kok? Kalau anggaplah 1 miliar yang kemarin 1,5 M itu. Preminya 1,5 M. Ya. 1,5 M kali 20% ya. Atau kita katakan 1 M aja biar gampang hitung kok. Kan udah ada di hitungan di sini. 20 juta. 200 juta, sorry. Udah di sini kok. Coba lihat di kanan bawah. Yang warna merah. 230 juta kan tahun pertama kan? Totalnya jual satu barang seharga 1 miliar, komisinya 430 juta. Iya. Jual rumah 1 M pun cuma dapat komisi 2,5%. 2%. Iya. Wah, dahsyat ini, dahsyat QSmart-nya. Nah, Dok, ini ada yang bertanya nih, Dok. Ya, silakan. Oke. Dokter, di tahun keberapa nilai tunai bisa diambil atau dipinjam? Oke. Kalau saya contohkan mulai dari yang 100.000 ya. Kalau di tahun pertama kan nilai tunai masih belum ada. Berarti belum ada yang bisa dipinjam. Tahun kedua juga belum ada. Tahun ketiga masih 131.000, masih terus sedikit. Ya. Intinya boleh maksimal 80% boleh dipinjam dari nilai tunai yang terbentuk di sini. Oke. Nah, kalau terlalu kecil ya nggak bisa, agak ngambilnya pun nggak terasa sih. Ya katakanlah di tahun ke-7 dia akan ada 5 juta. Bolehlah pinjam 4 juta maksimal. 80% dari 5 juta. Makanya kalau bisa ambil yang lebih besar. Kalau ambil yang besar dia nilainya lebih cepat terbentuk. Nah, yang 100 juta di tahun kelima udah jadi 364 juta. Nilai tunainya juga lebih tinggi ya? Iya, dia makin besar yang dibayar, makin banyak nilai tunainya. Ini yang masih 5 juta, Dok. Yang 100 juta preminya, Dok. Belum keluar. Ya, tunggu ya. Saya cari. Ada yang tanya komisi ya? Oke. Ya, ini dia, oke. Nah, 100 juta preminya 10 tahun, nilai tunainya pasti 1 miliar 67 juta ya. Tunggu ya. Ya, 1 miliar 67 juta. Jadi bisa dipinjam 80% dari 1 miliar tersebut 800 juta ya.
Ingat ya, ini produk tradisional artinya tidak ada biaya ADM setiap bulan. Kalau produk unit-link ada biaya ADM setiap bulan. Oke. Kemudian biaya asuransi ditambah- produk QSmart sudah dimasukkan ke dalam nilai tunai, jadi nggak ada lagi biaya bulanan. Iya, iya. Oke. Perlu ditambahkan juga dok, kalau dipinjam dananya mesti bayar biaya bunga pinjaman ya, atau Ya. kita bilang biasanya biaya asuransi ya. Ya, kita katakan biaya asuransi aja. Karena kalau dikatakan pinjaman, orang kadang nggak suka dengar, orang uang saya kok dipinjam, saya pinjam uang saya sendiri. Oke, Ya kita ganti ya, bahasanya saya jadi ambil bahasa menurut saya, ya. biaya polis lah, karena udah ada ambil uang. Biaya polis, biaya asuransi juga boleh. Cuma Ya. kalau kita ngomong biaya asuransi kan kita udah bilang tanpa biaya asuransi, kita boleh dikatakan biaya polis aja. Oke, lebih tepatnya ya. Mm-mm. Oke. Terus itu satu lagi dok, itu komisi tahunan dokter pribadi? Oh, Bukan ya? bukan, itu komisi produk. Kita mau Oke. tahu hitungan komisinya berapa. Oke. Contohnya Ya, oke. kayak Ya, kita ada lagi yang masih mau bertanya dengan slide Pak Dokter? kan saya kasih bocoran contoh kasus ya. Contoh kan tadi Ria dia ada closing 140 juta ya. Ya, 145. Katakanlah QSmart-nya 100 juta. Ya. Maka berapa sih penghasilan seorang agent dengan penghasilan jual QSmart omset 100 juta? Itu boleh beberapa polis, nggak harus satu polis. Dikumpulin, misalnya kita jual satu polis 10 juta, ya kita kumpulin 10 polis. Kalau kita kumpulinnya 1 juta, ya kita kumpulin 100 polis. Nah, kalau seperti Ciria yang sampai omset 100 juta, maka dia dapat 43 juta loh teman-teman. Dalam kerja 1 bulan dapat penghasilan 43 juta. Oh, itu kalau Ciria senyum-senyum lah. Di masa corona gini dia dapat penghasilan 43 juta. Oke, Pak Dokter. Ini pertanyaan ini yang umum ya. Jumpa sering di lapangan. Katanya QSmart itu tidak ada biaya asuransi atau biaya akuisisi. Kenapa di tahun pertama itu 0 nilai tunainya? Bagaimana menjelaskannya, Dok? Oke. Jadi kalau kita bicara cara kerja produk asuransi, kita bicara yang benar ya, yang sesuai ilmunya. Kita kan bayar 5,7 juta. Ya kan? Tahun pertama kita bayar 5,7 juta. Kenapa uang kita habis di sini kalau kita batalin? Karena kalau secara teorinya adalah 5,7 juta itu kan sebagian digunakan untuk bayar biaya komisi agent. Komisi agent, komisi leader, operasional kantor kan biayanya kan dari sini. Bahasa lainnya akuisisi kalau dalam penjelasan unit link. Kemudian sebenarnya ada biaya asuransi yang sudah dihitungkan ke dalam. Jadi kalau dikatakan istilahnya. Sebenarnya kalau kita bicara yang benar, ya kenapa 5,7 ini jadi 0? Karena sebenarnya ada potongan biaya akuisisi sama biaya asuransi yang sudah dihitung di dalam. Nggak terpisah seperti unit link. Kalau unit link kan, dia ada pembagian ada akuisisi, biaya asuransi itu semua ada terpisah. Kalau ini sudah dihitungkan ke dalam. Jadi kalau bicara kenapa 0, ya sebenarnya karena biaya. Namun biaya itu sudah fix, terhitung dalam proposal ini nggak akan meningkat lagi biayanya. Kalau kita tahu produk unit link itu biaya asuransi itu nilainya tidak pasti bisa naik. Kalau di sini biaya asuransinya sudah fix dihitung ke dalam. Makanya kalau kita lihat di sini makin lama uangnya makin besar. 65 juta jadi 68 juta, 72 juta. Sebenarnya karena kenaikan dari dana kelolaan setelah dipotong biaya asuransi juga sebenarnya. Namun sudah dihitung ke dalam. Makanya kita bilang tanpa biaya ADM, tanpa biaya asuransi, sebenarnya karena udah dihitung ke dalam. Tidak terhitung keluar lah. Kalau mungkin itu bisa menjawab ya Edwin ya. Kalau pertanyaan Edwin ini biasa pertanyaan agen asuransi lain. Kalau nasabah nggak pernah tanya seperti itu sih. Nasabah pun masih bingung apa itu biaya akuisisi dan biaya asuransi. Itu biasanya kalau banding-banding dengan perusahaan lain.
Mungkin itu ya Edwin ya. Ko Rudi, kita lanjut ya. Oke, boleh lanjut. Nah, kenapa Pertanyaannya. warisan 100 juta lebih lama balik modal daripada simpan warisan 500 juta? Oke. Oke, kalau yang otomatis ya, karena uang yang kita kelola ini, uang kita simpan di sekuis kan sedikit, otomatis dana kelolanya nggak bisa gitu besar. Jadi balik modalnya lebih lama. Ibaratnya modal kita kurang lah untuk usaha, jadi balik modalnya lebih lambat. Ya sebenarnya balik lagi sih ke prinsipnya, uang kita kan 1,2 juta, kan dibelikan surat utang negara, setelah dipotongi biaya polis, biaya lain-lain tadi yang saya cerita, habis itu kan uangnya berkembang. Kalau uang kita terus sedikit untuk dikembangkan, otomatis ya makin lama balik modalnya. Itu sih jawabannya. Kalau makin besar preminya, ya dia lebih cepat balik modal. Itu untuk Megawati ya, menjawab ya. Halo, Ko Rudi, saya lanjut ya, pertanyaan Ibu Jasmine ya. Halo, Dok. Nah, saya lanjut ya, yang Ibu Jasmine ya. Dok, Kak. Putus, Dok. Halo? Halo? Agak terputus ya sepertinya ya. Dokter? Halo, tes. Ya, lanjut. Tunggu ya, tadi hilang koneksi. Pertanyaan Jasmine ya tadi ya. Misalnya di usia 68 membeli UP 1 miliar. Ya, Ini maksudnya Jasmine agak kurang ya. Ini maksudnya dia ngambil nilai tunainya 1 miliar ya, mungkin ya. Jadi misalnya usia 70 mau tahu nilai tunai saat itu gimana ya? Pak lihat tabel kurangi 1M. Oke, slide Ya, saya udah mungkin keluar. saya bisa simpulkan begitu. Ya? Slide-nya udah keluar. Belum, udah. Udah ya. Berarti kan Ya. usia 68 kan ada 2 miliar 93 juta. Ya. Dia ambil 1 miliar. Ya. Berarti kan sisanya 1 miliar 93 juta. Ya. Pertanyaannya setiap bulan dia bayar nggak biayanya? Bayar yang 1 miliar yang diambil tadi. Berarti 1 miliar, anggaplah bayar 1%. Berarti bayar 1 miliar kali 10 kali 1%, 10 juta ya? 10 juta, ya. Berarti sebulan kita bayar 10 juta setiap bulan. Selama kita bayar 10 juta, ya nilai tunai kita sebesar 2 miliar 93 juta kurang 1M. Sisanya 1,9, usia 70 jadi 1,9, nggak begitu lagi dong ya? 1,93 juta itu dibungakan kembali ya dengan bunga berjalan saat itu ya. Berarti kan Pertanyaan kita Jasmine seperti itu. Berarti kita kan ambil 1M, sisa 1M 93 juta. Selama kita bayar bunga pinjaman ya tetap. Ya, maksudnya dia di usia 30 berapa nilai tunainya, berarti ditambahkan bunga berjalan yang tercetak di sistem, biasanya seperti itu ya. Ya, dia sistemnya bunga harian sebenarnya, nggak bisa simple kayak hitungan yang saya bilang 1%, dia sistemnya bunga harian. Dan itu bunganya variasi setiap bulan, tergantung bunga bank. Iya. Jadi kalau mau dikatakan pastinya ya nanti waktu tahun itu ya kita cek nilainya. Ya, by system ya, dilihat ya. Oke. Ya sebaiknya sih kalau memang nggak butuh kali ya dibiarin aja untuk warisan. Halo? Ya, biasa orang kan mau ngambil untuk pinjaman usaha seperti itu ya, lebih murah bunganya dibanding dengan pinjaman kredit bank. Kredit bank minimalnya itu 12,5% saat ini. Kalau di Sekwis masih 9%, 9,5% lebih murah dong, Dok. Gimana? Kalau pinjaman kredit bank itu saat ini yang paling murah itu 12,5% dengan mengajukan agunan. Ya, kredit bank itu. Kalau dia pinjam dari Sekwis cuman agunkan polisnya kan cuman 9% atau 9,5%, berarti kan lebih murah. Ya benar. Jadi lebih hemat 3% ya, Ko Rudi ya. Ya, benar. Oke.
Jadi inti dari jual asuransi QSMA adalah kita yakin bahwa orang ini sayang keluarganya dan dia ingin tinggalkan sesuatu untuk keluarganya. Kalau kita pegang prinsip itu, biasanya sih orang lebih mau masuk sih. Kecuali dia orang yang nggak sayang keluarga, ya mau ngomong apa sih. Ini kan produk ini lebih ke arah kita pengen kasih keluarga kita sesuatu. Selain kita bisa nikmati juga kalau kita tiba-tiba butuh. Beda dengan life plan ya. Kalau life plan kan dia fokusnya warisan. Oh ya, tadi saya lupa tambahkan. Contoh kayak kasusnya Ci Jasmine kan sudah ambil pinjaman 1 miliar tuh. Habis itu boleh nggak dia lunasi kapanpun? Boleh ya. Nggak berarti dia cuma boleh bayar bunga, nggak ya. Dia boleh, Ya. misalnya dia pinjam 1 M 1 bulan. Bulan depan dia lunasin, boleh juga. Jadi nggak kena, Ya. Nggak kena bunga lagi. kena biaya polis terus-menerus. Ya, ya. Yang namanya pinjaman kalau tidak dikembalikan berarti kena bunga. Kalau tidak kembalikan berarti bunganya selesai. Tidak perlu bayar bunga lagi ya. Nah, tinggal lunasi aja. Sampai kapan selesai bayar bunga pinjaman? Oh ya, ini menjawab ya. Ya, sampai ya pokoknya dikembalikan. Ya. Oh ya, tadi saya lupa cerita ya. Contoh tadi kan si Jasmine, nasabahnya kan udah pinjam 1 M. Kan UP-nya kan 5,5 M. 5,5 M. Ya. Tiba-tiba setelah pinjam 1 M, bulan depannya meninggal. Ya. Berapa sih yang dia terima? Terima ada 5,5 M, kurangi 1 M ya. 1 M. Ya. Ya. Kalau dia nggak bayar biaya polis tadi yang saya cerita 1%, makanya potong lagi. Iya. Misal 1%-nya 10 juta sebulan, kalau dia 1 bulan nggak bayar biaya polisnya, berarti 5,5 M, potong 1 M, potong lagi 10 juta. Oke. Ya. Seperti itu ya. Teman-teman, sambil isi waktu, saya ada satu tips ya untuk prospek anak muda ya. Ini biasanya gampang sekali closing kalau teman-teman tahu cara ngomong seperti ini. Saya contohkan, siapa di sini yang usianya masih, saya katakan Korudi aja lah ya. Korudi, misalkan Korudi anak muda usia 25 tahun. Amin. Janganlah kemudaan, 27 aja. Oke. Ya, Korudi usia 27 tahun, masih single, belum ada pacarnya, masih sibuk kerja sebagai seorang pegawai perusahaan swasta yang besar lah ya, gaji 5 juta. Asuransi kesehatan sudah punya ya, yang 500.000 sebulan. Ada cicil lagi sepeda motor. Belum ada pacar nih. Tapi ini Korudi ini anak yang berbakti. Anak berbakti yang sayang papa mamanya. Nah, saya kasih contoh ngomongnya ya. Bisa by phone lebih efektif. Nah, contoh ya, teman-teman coba dengarkan ya. Korudi. Halo Korudi. Ya. Saya Swanto kok. Oh ya, Swanto. Gimana kabarnya? Baik kok. Kok, saya mau sharing sesuatu kok. Boleh minta waktunya 5 menit? Sharing apa, Swanto? Ini sharing tentang program sayang papa mama. Yang bagaimana itu? Oh, saya tanya pertanyaan ke Koko ya. Koko bantu jawab ya. Oke. Koko lebih sayang papa atau sayang mama? Keduanya lah, nggak bisa dipisahkan. Ya. Sama lah dengan saya, Ko ya. Saya juga sayang papa mama. Iya. Ko, iya. Bukti sayang itu apa ya, Ko ya? Bukti sayang. Sebenarnya bukti sayang nggak bisa dibilang pakai fisik sih. Ya, pakai kasih sayang ya, Ko ya. Kasih sayang, ya kan. Verbalnya. Iya. Kalau fisiknya kita nggak bisa katakan sih gimana. Kalau Koko ada uang 100 juta, pengen nggak kasih papa mama? Pastilah. Pasti ya. Udah ada belum 100 jutanya, Ko? Kalau saat ini belum. Kalau 100.000 Koko ada?
Ya pasti ada dong. Pinjam KTP kok saya bantu proses program aset 100 dengan modal 100.000 tukar aset 100 juta. Ah, mana ada bisa beli 100 juta, aset 100 ribu beli aset 100 juta. Ada kok, saya kirim proposalnya sekarang ya ke Koko. Koko tanggalnya berapa? Tanggal lahirnya. Ah, Tanggal lahir 17 Agustus. oke, saya kirim sekarang ya, Ko. Ya. Bentar lagi saya teleponnya, Ko. Oke. Telepon Oke. kedua. Halo, Ko Rudi. Ya. Saya udah kirim slide tuh di WhatsApp Koko. 1,2 juta Iya. setahun. 10 kali cuma 12 juta. Cukup hanya bayar 10 kali. Kapanpun terjadi meninggal, keluarga terima 100 juta. Oh. Panjang umur, Gitu. usia 55, Koko terima 26 juta. Gitu. Nah, jadi kita kayak titip uang ke Sequis, terjadi suatu keluarga kita, papa mama yang Koko sayang, udah pasti dapat aset 100 juta dari Koko. Oh. Tapi ya gitu lama 26 juta buat apa ya, Dok ya? Kita jangan lihat itunya, kita lihat sejak awalnya itu loh, 100.000 langsung tukar 100 juta. Oh begitu. Jadi istilahnya beli asetnya dengan 100 ribu jadi 100 juta gitu ya? Iya. Oke. Koko lebih suka bayar semesteran 600.000 atau 1 tahun 1,2 juta ya? 1 tahun 1,2 juta. Iya. Bedanya gimana? Kalau bedanya cuma cara bayar. Koko lebih enak bayar per 6 bulan sekali atau per tahun sekali. Kalau 1,2 juta setahun sekali aja lah biar nggak pusing. Oke, Ko. Pinjam KTP-nya, Ko ya. Kirimkan ya. Nanti saya bantu proses. Nanti saya kasih list pertanyaan. Gitu ya. Koko tolong jawab ya. Oke. Nanti pertama kali boleh pakai transfer atau kartu kredit. Tapi saran saya pakai transfer ya. Kalau kartu kredit kena biaya 1,8%. Oh ya gitu ya. Nah, pakai transfer aja. Koko ada BC ya? Ada. Nah, nanti transfer aja ke Sequis langsung. Nanti saya buatin dulu polisnya, ada nomor polis. Setelah ada, saya kasih cara bayarnya. Oke. Ya. Nah, jadi itu cara prospek untuk anak muda, teman-teman. Itu paling gampang closing untuk usia-usia 27 ini. Kalau di bawah ini lebih murah lagi, lebih gampang lagi. Ya, kalau pegawai-pegawai kecil ini gampang sekali closingnya. Kalau untuk yang lebih tinggi lagi, yang usia 32, biasanya kita harus ngomong untuk sayang anaknya, kasihan anaknya masih kecil. Kayak saya usia 33, anak saya masih kecil-kecil. Nah, kalau saya ditawarin ini gampang sekali untuk closing. Oke, mungkin sampai di situ aja. Udah jam berapa ini? Udah jam 4, mau setengah 4. Oke, ada lagi teman-teman yang apa? Udah nggak ada, Ko Rudi. Kalau nggak ada, kita sudahin dengan Swanto ini ya. Thank you, dokter. Thank you, Ko. Semoga bermanfaat. Ya. Nah, setelah cara menjual Qsmart dari Dr. Swanto dan telah dibuktikan oleh Ria, ya menjual produk Sequis Life Qsmart ini. Nah, saat ini kita akan bagaimana sih sebagai seorang agen itu bisa merekrut. Setelah tadi kita contohkan Ria ya, Ria bisa jadi agen terus mencoba menjadi leader dari agen supaya dapat posisi yang lebih posisi karir yang lebih menjanjikan, kehidupan yang lebih baik. Nah, berikut saya ingin mengundang seorang PP dari Mercy 16, Bapak William Aman dengan topik Boss to Get Boss. Ya, silakan Pak William. Ya, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya William Aman, saya VP dari Mercy 16. Ya, terima kasih ya Pak Rudi, terima kasih dari serinya dokter juga. Saya hari ini mau bagi sebetulnya bagaimana sih boss to get boss gitu loh. Ya, kira-kira konsepnya seperti apa. Yang tahu boss itu adalah business opportunity Sequis, ya, bagaimana boss to get boss. Intinya begini, bagaimana memanfaatkan acara BOS ini untuk mendapatkan calon-calon agent yang kategorinya pemilik usaha, yang kategorinya itu owner, atau yang sudah di atas dari middle up semuanya. Bagaimana caranya? Itu pertama kali kemarin saya, kebetulan ya baru-baru ini ada BOS online ya, bahkan dari Mercy kita juga ada dari hari Rabu,
ada di Kamis juga ada nasional ya, bahkan seminggu bisa 2 kali ya, kita manfaatin ya. Saya juga ada buat yang kecil-kecil juga. Jadi dari sekian banyak yang online segala macam itu, saya manfaatkan bagaimana caranya saya mendapatkan calon rekrutan, ya teman-teman boleh merekrut calon rekrutan itu dari yang kecil sampai yang besar. Nah, ketika Anda punya calon rekrut ya, kita kategorikan dulu ya, kita konsepkan dulu bagaimana caranya, itu dikategorikan dari 3 macam ya. Dari yang kecil dulu, sampai yang tengah, sampai yang besar. Jadi pada saat kita klasifikasi agen itu akan sangat berbeda sekali cara penanganannya. So yang untuk yang besar-besar ini, kita buat dulu pertama, kita buat dulu listnya. Listnya itu mungkin ya, kalau teman-teman itu dari bos, susah ya, kalau misalnya bos itu dalam artian pemilik usaha ya, kalau kita mau bilang, Pak, mau jadi agen asuransi nggak? Dia akan, ini agen asuransi apaan sih? Saya biasanya beli asuransi, saya nggak mau jadi agen asuransi. Nah, bagaimana triknya itu supaya bisa menarik perhatiannya. Sementara sekarang ini kalau teman-teman tahu ya, gara-gara COVID ya, banyak profesi ya, bahkan banyak kerjaan yang konvensional pun itu di PHK, bahkan dipotong gajinya berapa persen, bahkan bos semuanya pun udah kalang kabut. Itu dari nasabah saya banyak ya, bisnisnya ada beberapa macam bisnis ya, bahkan dari satu bisnis itu ada 3 atau 4 outlet itu udah tutup, vakum dalam artian nasabahnya udah dirumahkan, entah didapatkan uang atau tidak, saya nggak tahu. Intinya bisnisnya itu tidak, cash flow-nya nggak bagus. Nah, kemarin saya dapat ya wacana ya dari Sekus juga, saya kirim spesial khusus untuk saya BM, khusus untuk yang kategori pemilik usaha semua, saya kirim aja, bisnis apa nih sekarang kalau di Sekus ini yang, di istilah bisnis apa nih kalau di masa COVID ini yang paling nomor 1 nih, dari 1 sampai ke berapa? Itu nyatanya asuransi yang nomor 1, namanya atas. Nomor 1, karena kenapa? Kita aja membuktikan ya, kita aja di Mercy juga membuktikan bahwa dari Maret itu ya, omset nggak turun, malah meledak-meletup gitu loh. Jadi kalau kita di Sekus itu sebetulnya sangat cocok ya kalau jadi agen asuransi. Nah, saya bagi konsep ini, saya kasih tahu, sebetulnya kan itu semuanya ya calon-calon nasabah seharusnya. Namun posisinya mereka ini sekarang posisinya nggak sanggup untuk membeli lagi, atau memikirkan bagaimana untuk bisnisnya dulu. Dia nggak memikirkan untuk menambah polis lagi, menambah begini lagi. Jadi istilahnya konsentrasinya terpecah. Nah, di situ saya dekatin pertama-tama, susah kalau mau dekatin orang-orang yang sudah sibuk tak menentu. Contohnya dia punya usaha di berbagai tempat, ya. Pastinya dia konsentrasi, nanti dia akan ke outlet yang satu, nanti dia akan telepon ke pabriknya, nanti dia akan kemari, ke situ, kemari. Jadi dia sudah tidak punya waktu lagi. Jadi kalau kita undang pun ke BOS pun, ya, Pak Bos nanti jam 7 Rabu malam hadir ya Pak Bos ya. Itu bisa loh pakai via handphone aja, atau lagi driving atau lagi apa, tinggal dengerin aja deh, nggak usah pakai video atau segala macam gitu. Dengerin aja deh. Karena kebetulan hari itu saya juga ada ngomong ya, kebetulan dia miss juga, nggak bisa masuk, cuma dengerin aja deh. Dia bilang, iya. Tapi biasanya sih nggak pernah terjadi ya, nggak mungkin bos itu bisa kita atur. Jam 7 jam makannya dia, jam segala macam dia, family time-nya kita atur untuk datang melihat kita ngomong-ngomong. Ya, ngomong-ngomong asuransi. Dia pertama kali pasti rejection-nya pasti paling besar. Dia nggak langsung ngomong tidak, iya dia bilang. Tapi nggak dilakukan juga. Karena saya cek partisipan nggak ada nama dia. Nggak ada nama dia. Kalau ada nama dia saya tahu. Thank you ya, kok udah masuk. Nggak ada nama dia. So, selanjutnya apa yang saya lakukan? Saya pengen mendapatkan calon agent ya. Kalau teman-teman pasti pengen mendapatkan calon nasabah yang besar. Kalau disuruh pilih, saya mau nasabah yang 1 juta, 10 juta, atau 100 juta, saya mau yang 10M. Benar ya? Tapi itu konsepnya kan lebih susah. Pastinya challenge-nya lebih tinggi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita harus punya ide-ide kreatif. Nah, kemarin setelah saya pikir-pikir, tidak bisa diundang. Tidak bisa diundang, bagaimana caranya lagi? Nah, saya minta rekaman. Kebetulan saya ada rekam juga, ya. Dokter juga ada rekam. Ya, beberapa teman-teman ada membantu juga merekam. Itu kan ada yang dikirim ke YouTube, ya. Kirim ke YouTube, kirim kemana-mana. Kebetulan filenya besar, saya zipkan dulu, saya presskan dulu, saya kirim. Ya, saya nggak kirim yang terpotong-potong, saya kirim dari awal. Saya lihat dulu responnya seperti apa. Apakah dia melihat nggak dari awal sampai akhir? Nah, kemudian besoknya saya akan telepon lagi. Kok semalam itu presentasinya bagus tidak? Oh, saya lupa. Oh, saya nggak lihat. Biasa ya, susah diatur karena dia udah banyak kerjaan, susah. Jadi perlu konsentrasi yang luar biasa, perlu kesabaran lebih tinggi lagi. Ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5
dari 5, 1 aja yang belum kasih respon, 4 udah jadi agent. Ini tinggal posisi udah MPK segala macam, tinggal AJI selesaikan langsung udah new hire selesai. Jadi udah selesai dari posisi itu tidak ada yang mustahil ya. Bagaimana kita berpikir lebih besar lagi, kadang-kadang mungkin teman-teman ketakutan untuk merekrut yang terlalu besar, karena kenapa? Entah nanti dia responnya seperti apa. Nah, kredibilitas kita juga harus dipertaruhkan. Kenapa? Kita juga harus mampu mempresentasikan bahwasanya kita itu bertanggung jawab sebagai gimana, sebagai leadernya, sebagai perekrutnya, dan kita juga harus menunjukin prestasi kita sebelumnya. Nah, yang bos-bos ini pasti udah pada kenal saya, udah pada kenal bahwasanya, oh William ini seperti ini, oh dia seperti ini, dia udah bertahan di seksi berapa lama, oh prestasinya seperti ini. Ketika rekan-rekan yang baru join punya calon rekrutan ya, jangan semua nasabah dijadikan rekrutan, jangan. Punya calon rekrutan yang benar-benar bagus ya, benar-benar mau join, benar-benar mau ikut ke kita, namun kita belum ada yang ditonjolkan pada intinya. Kita belum ada yang ditonjolkan untuk, oh saya nih baru begini, bagaimana saya begini. Nah, jadi tolong dibimbing sama leadernya, tolong ini promosikan leadernya, saya di bawah naungan Mercy, saya di bawah naungannya Pak Wiping, saya VP-nya ini. Dipresentasikan yang sebelumnya, supaya menunjukkan bahwasanya, oh ada nih yang berhasil, tapi pastinya bukan kita dong, nggak mungkin kita baru hari ini join, tanda tangan, minta NPK segala macam, bayar ujian, langsung ujian, hari ini saya prestasinya langsung meledak, nggak mungkin. Itu mungkin 1.100.000, 1.001. Kalaupun ada prestasinya tahun depan, Anda privilege-nya tahun depan, bukan tahun ini. Anda dihargainya tahun depan, bukan tahun ini. Kalau ada pun itu nggak bisa langsung ditonjolkan. Jadi pada intinya, manfaatkan apapun yang ada, ya kebetulan saya ada, jadi saya bisa mempresentasikan bahwasanya saya ini, dan nggak perlu diomongin lagi, bahwasanya teman-teman saya ini, yang basicnya sekarang udah jadi rekan kita ya, dulunya udah tahu si William ini dari awal seperti apa, sampai sekarang dia seperti apa, nah sampai sekarang seperti apa posisinya, nah saya yakin, dan kebetulan asuransi adalah bisnis yang sangat menjanjikan sekarang, di posisi ini, bahkan bisnis konvensional lagi pada hancur, kita lagi pada booming-boomingnya, karena kenapa? COVID, 1, takut sakit, 2, takut meninggal siapa yang bayar. Ya, di lain dari yang pada warisan dan yang pendidikan dan lain-lain. Yang kedua itu, 2 macam itu aja udah membuktikan bahwasanya asuransi ini sangat dibutuhkan sekarang. Bahkan kemarin ada testimonial dari teman-teman bahwa mungkin Pak Dokter ya kemarin, dia dikejar. Bukan kita lagi yang mengejar nasabah. Hebatnya lagi agen asuransi adalah dikejar. Pak Dokter tolong dong buatin proposal, malah dikejar. Rezeki itu tak kemana kalau lagi kita di sini. Nah, yang paling penting terakhir itu adalah bagaimana sih kalau bisnis ini seperti ini dia jalankan. Nah, bagi bos besar itu adalah mereka selalu berbisnis. Nah, yang saya jual itu adalah model bisnis. Bapak suka bisnis. Kalau dulunya sebelum COVID, saya bilang, Pak ini modal nggak ada, 0. 225 akan dibalikin setelah 30 bla bla bla. Modal materai saja bla 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 segalanya. Dia bilang, enggak lah, nggak mau. Karena kenapa? Posisi dia sekarang lagi bagus, posisi dia dulu lagi bagus. Lagi on the top. Lagi nggak perlu banget deh penghasilan tambahan dan segala macam. Nah, posisi sekarang mereka lagi memerlukan banget. Jadi mungkin bos itu nggak akan berpikir bahwasanya saya jalan-jalan ke Jeju, saya jalan-jalan ke Arktik. Yang mereka pikirkan itu adalah bagaimana hari ini dan besok saya akan membayar uang karyawan. Dari mana saya mencari celah lagi untuk menutupi cash flow saya. Itu yang paling penting. Jadi uang adalah segala-galanya, bukan trip. Jadi yang saya jual itu adalah bagaimana bos ini memperbaiki cash flow-nya dia, bahkan mendapatkan komisi yang luar biasa besar. Saya hitung, kalau bos punya daftar nama yang lebih besar dari kita, otomatis peluang untuk menutup komisi preminya pasti lebih besar lagi, dan pasti lebih cepat sukses. Dia bilang, oh ya. Dia pikirkan, saya nggak sih pikir lama-lama, besoknya saya kejar lagi, besok saya kejar lagi. Ini 5 ya, 4 udah selesai, 1 lagi ini lagi saya kejar untuk Mopex-nya. Lagi saya kejar untuk daftarnya langsung. Udah MPK, udah bayar segala macam. Jadi tinggal tunggu penantiannya selesai semua. Saya cerita sama Pak Wibin tadi, ya memang seperti itu prosesnya. Karena ada calon rekrutan yang bukan posisi itu, namun hari ini saya cerita how boss to get boss. Jadi saya kirim aja rekaman BOS-nya, nggak usah saya cerita. Kadang-kadang mereka pun tidak langsung percaya bahwasanya saya, kadang-kadang mungkin bisa saja agent itu datang, saya prestasinya luar biasa, terlalu di blow up. Saya tahun ini seperti ini, tahun ini seperti ini. Mungkin ada yang terlalu kreatif mengambil foto orang lain untuk ke dia, bisa saja. Jadi kadang-kadang kredibilitas kita diuji ya. Lebih bagus saya kirim saja testimonial orang lain supaya mereka melihat sendiri bagaimana sih sebetulnya kondisinya selain yang saya lihat dari William ini, bagaimana sih kondisi agent-agent lain ya, bahkan di timnya nanti
seperti apa sih? Apa omongannya sama atau cuma membual saja? Nah, ternyata banyak sekali prestasi dari rekan-rekan, bukan hanya saya, semua juga berprestasi. Nah, dia melihat, oh iya. Kalau dia nggak melirik presentasi yang satu, saya kirim lagi, yang kedua, saya kirim lagi. Kirim sampai jawabannya ya. Nah, akhirnya iya. Nah, mereka akan melirik. Mungkin ada beberapa yang fail ya, nggak semuanya oke, karena kenapa? Mentalnya masing-masing manusia itu berbeda. Berbeda sekali. Bagaimana dia menjual sesuatu yang nggak ada fisiknya. Yang biasanya dia jual ada fisiknya cepat ya, tapi beberapa temannya ada jual dia kombinasi, ada yang jual fisik, ada yang jual tidak berbentuk fisik ya. Jadi dia berhasil untuk oke kan dan ikut ke dalam sekwis kita, ke Mercy. Ya, saya rasa sekian dari saya, Pak Rudi. Thank you. Oke, thank you Pak William Aman atas sharingnya bagaimana merekrut seorang pengusaha ya, bos ya, melalui bos business opportunities quiz to get boss the real boss ya. Itu jadi agen asuransi kita. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita akhirin G-Meet ini, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk ingat hari Senin tanggal 8 Juni pukul 12 siang untuk live on Instagram Sekwis Mercy dengan narasumber Christiana, dan jumpa lagi dengan saya Rudianto, semoga tidak bosan ya, dengan topik Help You to Help Me dari Christiana. Dan setelahnya adalah tanggal 10 Juni ya, dengan Zoom Live yang akan dipandu oleh VP dari Pekanbaru, VP Rohani, dan IM Hollandiana ya, dari Mercy 78 Medan pada tanggal 10 Juni pukul 7 malam ya. Oke. Nah, yang tadi ada ikut pandangan cara memandang sudut pandang berapa banyak sih kudanya? Ya, Holland bisa ditampilkan, saya lihat rata-rata di atas 10 kuda ya. Jadi kita tampilkan langsung lebih dari 11 kuda ya. Nah, kamu bisa dibaca adalah kamu termasuk orang yang sangat detail dan perfeksionis kalau melihat lebih dari 10 kuda ya, atau 11 kuda. Hal sekecil apapun akan diperhatikan dan kamu perspektif yang jarang orang miliki. Soal detail ya. Itu sebabnya banyak orang suka bekerja dengan Anda karena jaminan keberhasilan. Tapi terlalu perfeksionis juga bisa merepotkan ya. Bisa dibaca sendiri atau di capture langsung ya teman-teman ya. Saya nggak baca terlalu banyak. Oke. Sudah ya. Oke, nah jangan lupa untuk follow akun medsos Mercy kita di Instagram Sekwis_Mercy ya, di Twitter dan di Facebook juga Sekwis Mercy. Di YouTube juga ada untuk mendapatkan informasi seperti yang tadi Pak William Aman sampaikan dari untuk bos, cara merekrut, kirimkan saja file YouTube Mercy kita ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan notifikasi setiap kali Sekwis Mercy mempost sesuatu di Instagram atau di Facebook, nyalakan post notification Anda ya. Oke, nah saya akhiri G-Meet kita hari ini dengan happy selling in this pandemic, focus on productive activities, nothing is impossible.